Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rito Alif Supriyatno dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Nur Yahya dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Fazara dari kelas 11 MIPA 3, absen 18. Perkenalkan, nama saya Diva Meisalia dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Dina Andriani, absen 9 dari kelas 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Farah Sufyasa Sabila, nomor absen 13 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya Perang Aceh. Dulu, Aceh adalah salah satu pusat perdagangan yang sangat strategis. Daerahnya yang sangat luas dan mempunyai hasil yang sangat penting, diantaranya seperti lada, hasil tambang, dan hasil hutan. Untuk mewujudkan Pax Neerlandicanya, Belanda mempunyai tekad yang sangat kuat untuk menguasai daerah Aceh. Namun, di sisi lain, orang-orang asli Aceh dan para kaum sultan tetap ingin mempertahankan kedaulatan yang dimiliki oleh Aceh. Semangat dan tindakan para kaum sultan dan rakyatnya secara resmi sudah dibenarkan dan didukung oleh Traktat London yang diadakan pada tanggal 17 Maret tahun 1824. Traktat London sendiri itu adalah perjanjian atau kesepakatan yang diadakan oleh antara bangsa Inggris dan bangsa Belanda yang berisi bangsa Belanda yang sudah memiliki wilayah jajahannya sendiri di wilayah Nusantara, sehingga bangsa Belanda tidak boleh mengganggu atau menguasai lagi daerah yang kedaulatan yang dimiliki oleh wilayah Aceh. Dengan adanya Traktat London tersebut, bangsa Belanda sudah mulai merasakan adanya kendala. Tetapi secara keadaan geografis dan politis, Belanda diuntungkan karena kekuatan bangsa Inggris tidak lagi sebagai kendala bagi bangsa Belanda. Sehingga pada waktu itu bangsa Belanda sudah mulai mendekati wilayah Aceh. Terlebih lagi pada tahun 1825, Inggris sudah mulai menyerahkan wilayah Sibolga dan Natal ke tangan Belanda. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Aceh yaitu yang pertama ada Teuku Umar. Beliau lahir di Meulaboh pada tahun 1854 dan meninggal pada tanggal 11 Februari 1899 dikarenakan tertembak pada pertempuran yang terjadi dini hari. Yang kedua ada Teuku Ciditiro. Beliau lahir pada tahun 1836 yang memiliki nama kecil yaitu Muhammad Saman. Teuku Ciditiro meninggal pada tahun 1891 karena memakan makanan yang telah diberi racun oleh seorang wanita. Yang ketiga ada Cut Nyadin. Wanita yang lahir di tahun 1848 ini meneruskan perjuangan suaminya. Beliau tertangkap pihak Belanda, sehingga beliau diasingkan ke Sumedang hingga akhir hayatnya. Yang keempat ada Cut Nyametia. Cut Nyametia lahir di Kerotos, Pirak, Aceh Utara pada tahun 1870. Cut Metia wafat pada tanggal 24 Oktober 1910 di Aceh. Yang kelima ada Teuku Nyarif. Teuku Nyarif lahir pada tanggal Teuku Nyarif lahir pada tanggal 17 Juli 1899 di Banda Aceh dan beliau wafat pada tanggal 4 Mei 1946. Yang keenam ada Teuku Muhammad Hasan. Beliau lahir di Pidi, Aceh pada tanggal 4 April 1906 dan beliau wafat pada tanggal 4 Mei 1946. Yang ketujuh ada Sultan Iskandar Muda.
Sultan Iskandar Muda lahir pada tahun 1593 di Banda Aceh. Masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda berlangsung sejak 1607 hingga 1636, di mana pada masa itu Aceh mencapai puncak kejayaannya. Proses terjadinya Perang Aceh dengan Belanda. Perang Aceh dengan Belanda pertama pada tahun 1873 sampai 1874. Perang Aceh pertama dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yang dipimpin oleh Kholer. Kholer dengan 3.000 serdadunya dapat dipatahkan, di mana Kholer sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. 10 hari kemudian, perang bercamuk di mana-mana. Yang paling besar saat merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan. Ada di Bayokan Aceh, Lambuk, Lampuuk, Bayokan Bada sampai Lambada Raya. Perang Aceh pertama ia ekspedisi Belanda terhadap Aceh pada tahun 1873 yang bertujuan mengakhiri perjanjian London 1871 yang menindaklanjuti traktat dari tahun 1859 diputuskan oleh Jan van Seweten. Melalui pengesahan perjanjian Sumatera, Belanda berhak mendapatkan pantai utara Sumatera yang di situ banyak terjadi perampakan. Belanda kemudian memerintahkan ekspedisi pertama ke Aceh di bawah pimpinan Jenderal Johan Herman Rodel Kholer, dan sesudah kematiannya tugasnya digantikan oleh Kolonel Elder Christian van Dalen. Dalam ekspedisi tersebut dipergunakan senapan Beaumont untuk pertama kalinya, namun ekspedisi tersebut berakhir dengan kembalinya pasukan Belanda ke Jawa. Perang Aceh dengan Belanda kedua pada tahun 1874 sampai 1880. Perang Aceh kedua di bawah Jenderal Jan van Seweten, Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. 31 Januari 1874, Jenderal van Seweten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Ketika Sultan Mahmud Syah wafat 26 Januari 1874, digantikan oleh Tuanku Muhammad Dawud yang dinobatkan sebagai Sultan di Masjid Indragiri. Perang Aceh kedua diumumkan oleh Kenil terhadap Aceh pada tanggal 20 November 1873 sesudah kegagalan serangan pertama. Pada saat itu Belanda sedang mencoba menguasai seluruh Nusantara. Ekspedisi yang dipimpin oleh Jan van Seweten itu terdiri atas 8.500 prajurit, 4.500 pembantu dan kuli, dan belakangan ditambahkan 1.500 pasukan. Pasukan Belanda dan Aceh sama-sama menderita kolera. Sedikit 400 prajurit kolonial, sementara antara bulan November 1873 sampai April 1874 setelah Banda Aceh ditinggalkan, Belanda bergerak pada bulan Januari 1874 dan berpikir mereka telah menang perang. Mereka mengumumkan bahwa Kesultanan Aceh dibubarkan dan dianeksasi. Namun kuasa asing menahan diri ikut campur, sehingga masih ada serangan yang dilancarkan oleh pihak Aceh. Sultan Mahmud Syah dan pengikutnya menarik diri ke bukit, dan Sultan meninggal di sana akibat kolera. Pihak Aceh mengumumkan cucu muda Tuanku Ibrahim yang bernama Tuanku Muhammad Daud Syah sebagai Sultan Ibrahim Mansur Syah, berkuasa pada tanggal 1874 sampai 1903. Perang Aceh dengan Belanda ketiga. Perang ketiga pada tanggal 1881 sampai 1896. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikorbankan sebagai fisabilillah, di mana sistem perang gerilya ini dilangsung sampai tahun 1904. Perang gerilya ini pasukan Aceh di bawah Tengku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Pada tahun 1899 ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van Dusen di Meulaboh, Tengku Umar gugur. Tetapi Cutnyak Dian, istri Tengku Umar, kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. Perang Aceh dengan Belanda keempat. Perang keempat pada tanggal 1896 sampai 1910 merupakan perang gerilya kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan. Sebab khusus Perang Aceh.
Belanda menuntut agar Aceh mengakui kedaulatan Belanda di Aceh pada tanggal 22 Maret 1873. Aceh menolak tuntutan Belanda tersebut. Setelah itu, 4 hari kemudian, Belanda mengumumkan secara resmi perang terhadap Aceh. Pada tanggal 26 Maret 1873, pihak kolonial Belanda melakukan penyerangan yang ditandai dengan penembakan meriam dari kapal perang yang bernama Citadel van Antwerpen ke daratan Aceh. Sebab-sebab terjadinya Perang Aceh yaitu yang pertama, kecurigaan pihak Belanda kepada Kerajaan Aceh. Yang kedua, Ferdinand de Lesseps membuka terusan Suez yang berakibat menjadi pentingnya perairan di Lautan Aceh. Yang ketiga, pelanggaran perjanjian London pada tahun 1824 oleh Belanda. Yang keempat, akibat dari perjanjian Siak pada tahun 1858. Dan yang terakhir, penenggelaman kapal-kapal Belanda oleh pasukan Aceh. Di sini saya akan menjelaskan akhir dari Perang Aceh dengan Belanda. Akhir dari Perang Aceh dengan Belanda berdasarkan pengalaman Snijvervelge pada tahun 1899, Belanda mengirim Jenderal Van Hout untuk mengadakan serangan umum di Aceh Besar, Pidi, dan Samalanga. Serangan umum di Aceh itu dikenal dengan serangan Saputra dari pasukan Marcos, dengan anggota pasukannya terdiri dari orang-orang Indonesia yang sudah dilatih oleh Belanda. Dalam serangan ini, banyak putra-putra Aceh yang gugur. Sambil memberi perlawanan dengan sengit, rakyat Aceh mulai mundur ke pedalaman. Saat rakyat Aceh mulai mundur ke pedalaman, ternyata pemerintahan Belanda mengetahuinya. Untuk menyerbu ke pedalaman, pemerintahan Belanda mengirim pasukannya di bawah pimpinan Jenderal Van Dalen. Rakyat Aceh ternyata tidak siap dan kurangnya perlengkapan, sehingga mereka mengundurkan diri dari pertempuran tersebut. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil menguasai Aceh. Kemudian, Belanda membuat perjanjian pendek, di mana perjanjian tersebut mengikat kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh. Isi dari perjanjian tersebut adalah: pertama, Aceh harus mengakui daerahnya sebagai bagian dari kekuasaan Belanda. Kedua, berjanji tidak akan berhubungan dengan pemerintahan asing apapun. Yang ketiga, Aceh harus berjanji akan menaati perintah-perintah yang diberikan oleh pemerintahan Belanda. Akibat dari perjanjian tersebut, seluruh kerajaan yang ada di Aceh harus tunduk kepada Belanda, dan kedudukan politiknya diatur oleh pemerintah Belanda. Demikianlah perang yang terjadi di Aceh, yang harus mengorbankan putra-putra tanah Aceh dan rakyat Aceh yang dapat dianggap sebagai tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia.